Halo guys, hari ini ada kabar bahagia bagi aku. Jadi aku ganti yang asalnya aku suka pakai skin tint. Ini aku sekarang pakai ini. Apa namanya ini? Apa coba namanya? Aku juga nggak tahu. Namanya apa ini? Semoga cocok setnya, soalnya yang skin tint kemarin tuh keputihan di aku, tapi tetap aku pakai karena sayang gitu, udah beli. Jadi aku memutuskan buat beli baru. Cupnya gimana, lembut banget, packagingnya gemes banget, lucu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tuh shade paling gelap karena kulit aku gelap, pokoknya ada di sini gitu loh. Terus ya dikeluarin, kayaknya dikeluarin kalau nggak bisa dipakai. Tadi aku udah pakai. Oke, sekarang kita mau coba apply cushion. Jadi ini namanya cushion. Lihat, kita buka. So satisfying. Lumayan gimana, luber gitu ya. Nih sayang banget luber gitu. Terus gimana ini? Buka aja, ya udah. Buka. Mana nih? Basah seluruh tubuh. Tapi kayaknya sayang deh kalau misalkan ini tidak dipakai. Jadi pakainya gimana? Ini gini. Oh my god. So dilihat dari tampilannya, so pricely. Nah, coba kita mulai aplikasikan. Aku bingung ini harus gimana. Ya udah, kita coba dari mana ke mana. Apakah ada tuntunan? Ya udah, nggak ada tuntunan juga. Kita coba. Tut. Ini cair gitu loh, karena mungkin apa, emang gini guys, bagaimana guys? Aneh. Gak tahu ini masih keputihan atau enggak, tapi ini shade paling gelap gitu loh. Ada sih yang tir-tir warna hitamnya itu kayak lebih cocok. Yang packagingnya warna hitam kayaknya lebih cocok di aku, tapi suka ininya. Suka apa namanya? Suka packagingnya, kalau ini gitu. Betul nggak? Ya udah ya. Paling nanti bisa segini. Ya ini. Nah ini. Kita harus putar lagu nggak sih? Kayak sepi banget gue. Musik. Suasana di kota San Francisco. Ringan sih, lebih ringan. Itu sebenarnya nggak bisa ngecek habis itu. Terus sama aja aku udah gitu ya. Gini doang aja, habis soalnya punya aja gitu. Kenapa punya nggak tahu karena mahal gitu. Gitu doang tuh aku. Terus kayak harus lihat biasanya lebih ramai karena dia dekat dari warung, musola sama kamar mandi. Sedangkan camp yang di atas
atas biasanya lebih sepi karena untuk sampai ke sana itu mereka harus trekking udah dulu habis gitu loh. itu. Nah awalnya Nisa sama kawan-kawannya mau ngecamp di bawah aja, Ikut. tapi rupanya area itu udah penuh Karena kali, menurut ramai aku orang sebagai ngecamp, karena weekend pemula, juga kan. Akhirnya rombongan mereka pun terpaksa pindah ke camp ini atas tuh dan sesuai dugaan area mudah camp atas gitu. tuh memang sepi, Wak. Cuma ada 2 atau 3 tenda aja di waktu itu. Nisa sama kawan-kawannya pun Mudah. membangunlah tenda di area atas You yang know, memang masih mudah. kosong dengan berbentuk Ya, letter mudah. U. Tenda yang paling besar tenda cewek di sini di tengah-tengah dan 2 tenda kecil yang geng cowok ditaruh di samping kanan di samping kiri. Nanti di bagian tengahnya memang sengaja dikosongkan untuk tempat masak dan juga perapian. Kebayang ya? Kayak gitulah posisinya. Sampai di sini semuanya masih aman-aman aja, Wak. Mereka ngediriin tenda sama-sama sambil ya udah bercanda-bercanda, ketawa kayak gitu ya kan. Tapi setelah tenda berdiri, berbagai keanehan mulai terjadi. Yang paling excited nyambut acara liburan ini. Jadi heran lah kami kan. Oh kenapa? Kok tiba-tiba pucat mukamu, nggak enak badan muka? Ditanya orang-orang ini. Belum sempat ngejawab, Alia tiba-tiba muntah. Muntah semuntah-muntahnya. Kenapa kau nih masuk angin kah? Udah istirahat di tenda aja lah dulu. Mau kau keroin? Kata salah satu kawannya. Dia cuma ngangguk-ngangguk aja lah sambil lemes ya kan. Terus beberapa teman yang cewek langsung mapas si Alia masuk ke dalam tenda, dikeroin lah si Alia itu. Nah nggak lama setelah dikerokin, kondisinya Alia udah mulai mendingan lah. Nah, sekitar jam 4 sore, Alia keluarlah dari tenda untuk gabung sama kawan-kawan yang sebagian turun kembali nanti. Kami lanjutlah masak. Seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Di situ Alia diam. Dari Click Nisa. Global data from $1 per day. Get yours now. Aku bingung. Pakai yang mana dulu? Nah, singkatnya malam pun tiba. Selepas sholat Isya, hujan gerimis tiba-tiba turun. Nah, kami yang lagi ngumpul di dekat perapian pun langsung bubar lah ke tenda masing-masing. Nisa, Mela, Alia, dan juga Yuna lanjut ngobrol di dalam tenda. Sedangkan Via, salah satu kawannya lagi yang tersisa, milih untuk tidur duluan karena udah terlanjur capek. Nah, waktu itu Via ini tidur dengan posisi ngebelakangin mereka berempat. Tapi sekitar 15 menit terlelap, Via tiba-tiba balik badan. Dia kan tiba-tiba balik badan. Jadi telentang. Terus dengan kedua mata yang masih tertutup, Via bisa digantungin gitu kalau di tas. tangannya dicukup, jodoh, rumono, gitu deh, dengarkan. Tangannya dijaga, jangan sembarangan. Dengarkan. Kalau mereka Nih. Via ini cuma ngigau. Tapi pas coba dibangun, Via bangun deh. Weh, rupanya nggak sadar deh. Rumono. Takut orang. Bentar. Nah, ini nggak. Coba panggil anak cowok, kata anak cewek ini kan. Nah, pas sebagian mereka keluar buat manggil teman-teman yang cowok, Via yang tadi posisi masih tiduran, tiba-tiba, dulu tuh gawat, tapi matanya masih tertutup ya. Harus tidur. Astagfirullah, nih anak. Lama geng cowok masuk ke dalam tenda. Aku tinggal Via kayak gitu. Si cowok bilang, itu lah suruh panggil. Coba panggil pengelola di bawah. Udah mandi. Turunlah ke bawah nih. Pas petugas curug itu datang, Via langsung dibaca-bacain doa. Mandi wajib. Jam 9 malam, Via akhirnya sadar, Wak, dari kesurupannya. Memang kesurupan si Bilal. Kondisi Via di situ langsung lemas sekali dan dia disuruh langsung kau istirahat aja. Nah, di situ Wak Nisa ngomong ke si Bilal, wih, kami takut si Via kesurupan lagi, katanya. Si Bilal jawab, harusnya Via udah aman sih. Berdoa aja, si Alia nggak kenapa-napa. Kata si Bilal, Alia nggak kenapa-napa. Bingung aku di situ Nadia. Kok tiba-tiba si Alia yang kesurupan kan si Via. Ngapa pula Alia yang ikutan disebut? Mungkin si Bilal salah sebut nama aja kali ya. Itu pikirku, belum terlalu ngeh aku Nada. Akhirnya malam itu setelah Via terlelap, Nisa sama yang lain milih untuk ngumpul Wak dia. Kira dimaksud sama nenek tadi tuh si Alia ya, yang harus diarahkan ini si Alia ya. Atau mungkin si Alia ini harus hati-hati, yang harus diarahkan. Ternyata dugaannya betul. Gak lama setelah Alia ngambil anting itu, kesurupan kawannya kan si Via. Nah di situ Bilal yakin sosok yang merasukin si Via itu adalah nenek berkebaya hijau yang dia lihat tadi. Kenapa? Karena sependek yang Bilal tahu, gegara cuma si Via ini ngomong pakai bahasa Jawa. Dan pesan yang mereka sampaikan kan juga kurang lebih sama, Wak. Nggak kan kalian? Harus hati-hati, tangannya dijaga dan jangan bersikap sembarangan. Dan tadi juga apa? Waktu setelah si Via disadar dari kesurupan, Bilal kan sempat ngomong ke Wak ke si Nisa untuk berdoa semoga Alia tidak kenapa-napa kan si Nisa bingung di situ. Ngapa malah si Alia didoain? Ternyata itulah Wak alasannya. Bilal itu bukan salah sebut nama, justru Bilal ngomong kayak gitu karena dia tahu kalau Alia ini memang harus diawasi. Nat, kalau memang sejak awal yang bermasalah itu si Alia, ngapa Heru yang kena sampai kesurupan? Gini aja. Kenapa bisa kayak gitu? Nah itulah Nis, aku nggak tahu, aku juga heran. Terus kemarin udah beli ini. Kenapa beli? Karena banyak sih, kenapa kenapa harus beli ya? Aku nggak tahu. Pokoknya beli aja. Ini kayak formula gitu ada brush. Aku kan juga punya powder brushnya juga udah buat nanti powder brushnya kita beli. Ininya udah. Kesal sama perbuatan si Alia, Ilham sama Raffi yang cowok-cowoknya juga langsung ngelakuin anting itu dan tanpa ngomong apa-apa mereka berdua langsung lari turun ke bawah ke kamar mandi itu buat kembali itu antingnya tetap sama. Kalau mau ditutupin kan Ini udah ada nggak boleh sembarangan dengan orang yang apa dia sih? Bukan sepatutnya kita nggak usah ngeru. Dan alhamdulillahnya pihak keluarga berbesar hati untuk memaafkan Wak. Mereka udah ikhlas atas apa yang terjadi sama Heru karena mereka yakin ini semua adalah bagian dari takdir Tuhan yang Maha Esa. Sampai sekarang juga hubungan mereka baik-baik aja gitu kata Wawa. Mungkin Alia sama Bapak juga nggak expect bakal separah ini gitu kan. Semoga semua baik-baik aja ya Wak. Oke Wak, jadi itu tadi pengalaman horor yang dialami sama Nisa dan teman-temannya. Ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini Wak. Terlepas dari apakah kita percaya sama mitos atau enggak. Cuman yang jelas kita memang harus menjaga sikap dimanapun kita berada. Apalagi waktu lagi berkunjung ke alam terbuka seperti ke gunung, ke hutan, ke sungai, ke air terjun ya kan. Mungkin Heru sama Alia menganggap kalau aturan soal tidak boleh sembarangan ambil barang di Curug Jati itu ya cuma mitos aja. Tapi sekalipun itu cuma mitos, tetap saja anting itu kan bukan milik mereka. Harusnya tidak usah diambil, tidak boleh diambil gitu aja. Cuman ya udah sayangnya nasi sudah menjadi bubur, semua sudah terlanjur terjadi. Pastinya Alia, Nisa dan teman-teman yang lain belajar banyak dari kejadian ini. Tujuan Wawa atau tujuan Nisa membagikan kisah ini ke kita semua juga supaya kita belajar dari pengalaman mereka ini Wak. Jangan sembarangan ngomong, jangan sembarangan dalam bersikap dan pastinya jangan mengambil apapun yang bukan hak kita. Setuju semua kan? Oke, jadi itu tadi terima kasih untuk pesannya Nisa, terima kasih juga untuk kisahnya dan mari kita doakan sama-sama semoga almarhum Heru diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga seluruh keluarga ditinggalkan diberikan kesabaran dan juga kesehatan seluas-luasnya. Amin ya rabbal alamin. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah video dan saran-saran selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau upload video baru and as usual untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.